Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sakit. Sakit itu berat, berat sekali. Kita tidak akan terbiasa, tidak pernah terbiasa menjadi sakit karena kita lebih sering sehat. Di awal hidup kita sampai usia kita puluhan tahun, nah kita bisa jadi sehat baru sakit ketika kita baru berusia mungkin 40, 35, atau untuk pertama kalinya kita sakit di usia-usia seperti itu. Nah, tidak heran kita tidak terbiasa. Jadi sakit itu berat. Saat kita pengen tidur, rasanya nggak bisa tidur, sakit semuanya. Saat pikiran harus tenang, ternyata kita nggak bisa tenang karena pikiran kita jadi panik, kepikiran ini dan itu. Nah, bagian tersulit, kenapa sembuh menjadi sulit? Bagian tersulit, terpelik dari menjadi sembuh itu adalah karena kita selama ini hidupnya di bawah sadar. Karena kita takut menghadapi hidup sehingga kita banyak melakukan aksi manipulasi diri, membohongi, berbohong pada diri sendiri. Ada yang disebut mekanisme pertahanan diri di dalam ilmu psikologi. Supaya hidup itu bisa terus berjalan, maka kita melakukan trik-trik kecil untuk membohongi diri kita sendiri, memanipulasi diri kita sendiri supaya kita bisa terus melangkah, supaya kita bisa terus berjalan dalam kehidupan ini. Hidup itu diciptakan oleh Allah yang maha luar biasa ya, maha gagah, maha perkasa, maha hebat, maha kuat, maha besar, sehingga hidup itu perlu keberanian. Nah, begitu menakutkannya hidup seiring kita menjadi orang dewasa, kita melihat hidup jadi hal yang luar biasa, kita bergetar gemetar, akhirnya kita tidak buta berpura-pura buta, tidak tuli berpura-pura tuli, akhirnya kita menjadi buta dan tuli. Ketidakberanian kita menghadapi hidup, dan itu bisa terindikasi dari mana? Terindikasi dari penyakit. Penyakit itu tidak mungkin jadi judul besar atau sampai bisa membuat kita blek, kan tidak bisa apa-apa. Aduh, tidak kuat aku sudah. Nah, tidak mungkin akan bisa begitu kalau kita memang melek matanya. Kalau kita selama ini melihat, berani mendengar, berani melihat, kita akan bisa merasakan dengan jelas, oh badanku tidak enak, terus diapakan, terus bagaimana? Nah, oh diobati, oh dipijatkan. Nah, tanpa adanya keberanian, maka kita tidak bisa menemukan solusi. Hidup itu harus melek matanya. Meskipun itu menakutkan, kita lihat di depan itu serigala, buaya, tapi di depannya itu ada taman yang indah. Meskipun kita dicapik-capik, ayo kita terus berjalan. Karena kita tidak mendidik diri kita seperti itu, tidak heran akhirnya ketika sakit menjadi hal yang sulit. Berapa biaya bro? Sakit apa? Sakit ini, ada benjolan, sakit sesak nafas, sakit corona, atau sakit apa lagi? Hanya yang ada adalah panik, yang ada adalah ketakutan. Karena mekanisme kita seringnya begitu, hadapi hidup dengan takut. Walhasil seperti itu. Kedua, apalagi kalau kita sudah bicara duit, berapa yang dibutuhkan biayanya? 5 juta, 7 juta, 10 juta. Waduh, kaget temen. Hilang sudah keikhlasan kita, ke konsistensi kita, kesungguhan kita untuk sembuh itu hilang ketika kita sudah berhadapan dengan duit. Waduh, aku nggak punya duit. Apapun sudah alasan nggak punya duitnya, apa betulan nggak punya duit, atau karena kita eman, apapun itu, keikhlasan kita hilang. Padahal nggak perlu duit, yang penting adalah kalau ini memang dijadikan Allah sebagai kesembuhanku dan aku mohon jadikan kesembuhan, diikhlaskan. Ketika kesembuhan itu diberikan, itu satu paket, uangnya, orangnya yang menolong kita, jamunya, herbalnya, semua satu paket. Yang perlu kita lakukan adalah ikhlas. Silakan dirunut video-video saya yang lain. Kita harus punya makna tentang penyakit itu apa, kita harus punya makna tentang apa itu penyakit, kita harus punya keikhlasan, karena keikhlasan adalah bagian faktor terbesar, terpenting, paling fundamental dari kesembuhan. Tanpa punya itu kita akan sulit. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya kita membimbing orang yang tidak buta. Kemudian ayo melek om, buka mata, buka teman, lihatlah hidup ini dengan jelas. Jadi membimbing orang sakit untuk menjadi sembuh itu sangat sulit. Membuat orang sakit, membawanya menjadi keadaan lebih baik, itu adalah hal yang sangat sulit karena kita semua adalah para penakut, para pengecut yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kita lebih suka berpura-pura sehingga ketika tiba masa yang sempit sekali namanya sakit, kita kesulitan luar biasa. Subhanallah, Masya Allah. Jadilah pemberani, karena hidup ini diciptakan oleh Allah yang maha besar, yang maha luar biasa. Siapa saja yang pengecut, maka akan dilibas oleh kehidupan. Makna dari Asmaul Husna diantaranya kita adalah harus menyelaraskan diri dengan Asmaul Husna Allah. Jika Allah maha baik, maka kita harus baik, berpola konsumsi baik. Baik itu bagaimana? Jangan berdebat, karena itu urusannya kepada Allah. Kita niatkan baik kepada Allah dengan baik yang sesungguhnya, yang sejujurnya, maka tidak akan ada perdebatan. Kalau kita dengan nafsu kita, ya maka terjadilah perdebatan, membenarkan diri sendiri. Allah maha kuat, maka kuatlah. Kuat yang bagaimana? Kuat dalam kejahatan atau dalam kebaikan? Nah, semua urusannya pada Allah, maka semua akan mudah jika kita meluruskan semuanya kepada Allah. Allah yang akan memberi petunjuk ini benar atau tidak.
Jadi kepingin sembuh, sembuh itu berarti kita membersihkan pikiran dari pikiran-pikiran salah. Sembuh berarti kita mencari kekuatan hidup kita. Sembuh berarti menemukan kembali kekuatan hidup. Sembuh berarti kita tidak lagi buta, tidak lagi tuli, tapi benar-benar melihat. Kesembuhan itu hanya milik orang yang berusaha, yang berikhtiar, yang mengendalikan diri. Sembuh itu adalah hasil kerja keras mendidik diri kita sendiri. Kenapa sembuh membutuhkan waktu 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 5 tahun, atau berapapun waktu yang dibutuhkan? Karena yang sebetulnya ditaklukkan bukan penyakitnya, tapi jiwa si sakitnya. Manusia untuk bisa ikhlas itu butuh banyak hal. Kalau tidak digwepeng, dipenyet-penyet, kalau tidak mengalami banyak kegagalan, baru kita bisa ikhlas, baru kita bisa melepaskan semuanya. Wis dari Gusti Allah, baru kita bisa tawakal. Jadi temukan kekuatan hidup kita. Sembuh itu mungkin, sembuh itu bisa. Kalau toh akhirnya kita mati dalam keadaan kita sakit, kita tidak bisa menyelesaikan kebaikan yang diberikan Allah, ya itu sudah takdir kita yang juga harus kita ikhlaskan. Alangkah baiknya kita dikasih penyakit sama seperti kita ujian, harus kita selesaikan dengan baik. Harus sembuh, bisa sembuh, baru setelah itu kita kembali pada Allah dalam keadaan yang baik. Kurang lebih seperti itu. Dimohonkan untuk kekurangannya mohon ampun pada Allah, segala kebaikan dari Allah dimohonkan jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.